Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani, berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling NPM A1L020006. Saya akan menjelaskan tugas ketiga, yaitu karakteristik ajaran Islam. Apa sih karakteristik ajaran Islam? Karakteristik ajaran Islam adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam berbagai ilmu dan kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki ciri-ciri khas tersebut. Secara sederhana, karakteristik ajaran Islam dapat diartikan menjadi suatu ciri yang khas ataupun khusus yang mempelajari tentang ilmu dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah ataupun kemanusiaan yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Yang kedua, saya akan menjelaskan prinsip ajaran Islam. Prinsip ajaran Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip akidah, yang kedua, prinsip ibadah, dan yang ketiga, prinsip akhlak. Yang pertama, prinsip akidah. Prinsip akidah merupakan prinsip dasar yang harus diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Prinsip ini memberikan gambaran bahwa Islam melalui Al-Quran dan Sunnah telah memberi petunjuk yang jelas bagi manusia untuk beriman kepada Allah, malaikat, kitabullah, Nabi Allah, yaumul akhir, serta qada dan qadar Allah. Prinsip akidah merupakan prinsip dasar bagi manusia yang bahkan sejak sebelum lahir ke muka bumi, di mana manusia telah merajut akad dengan Allah untuk melaksanakan akidah murni tersebut. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat engkau tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua adalah prinsip ibadah. Pengertian ibadah menurut bahasa adalah patuh dan tunduk. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah segala amal perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah berupa perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Prinsip ibadah merupakan tindak lanjut terhadap rajutan akad manusia kepada Allah sebelumnya. Dalam hal ini, manusia harus tahu tugasnya dalam kehidupan, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajutan akad yang telah mereka lakukan sebelum dilahirkan harus diimplementasikan dengan ibadah hanya kepada Allah dalam kehidupan. Seluruh aktivitas ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang ketiga adalah prinsip akhlak. Kalimat akhlak berasal dari bahasa Arab yang bentuknya jamak, dari al-khuluq yang berarti perangai. Pemaknaan akhlak akan mencakup budi pekerti, adab, perangai, tingkah laku, pegangan, sikap ataupun tabiat. Prinsip akhlak merupakan cerminan seseorang manusia terhadap segala bentuk perbuatan yang ia sajikan di dalam kehidupan. Penerapan prinsip akhlak seringkali bersinggungan dengan kehidupan orang lain. Hal ini karena akhlak seseorang diketahui dan ditunjukkan eksistensinya dalam bentuk kebaikan dalam keburukan kepada orang lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan persamaan ajaran Islam dengan agama lain. Yang pertama, percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua agama memiliki Tuhan yang dipercaya yang akan disembah dalam. Yang ketiga, saya akan menjelaskan persamaan ajaran Islam dengan agama lain. Yang pertama, percaya adanya Tuhan. Agama Islam ataupun agama lain mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang akan disembah, sehingga semua agama memiliki Tuhan yang akan disembah. Yang kedua, mempunyai tempat beribadah masing-masing. Semua agama memiliki tempat beribadah masing-masing, seperti masjid, gereja, pura, piara, dan lain-lain.
Yang ketiga, mempunyai kitab suci. Semua agama memiliki kitab suci yang akan digunakan untuk acuan terhadap norma-norma yang akan dilakukan di kehidupan. Yang keempat, mempunyai hari-hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dalam Islam, Hari Natal dalam Kristen, Hari Nyepi dalam Hindu, Hari Waisak dalam Buddha, dan Imlek bagi Konghucu. Yang kelima, percaya akan adanya hari akhir. Yang terakhir adalah perbedaan agama Islam dengan agama-agama yang lainnya. Yang pertama, Islam mempercayai Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta dan menampilkan keesaannya melalui kata-kata yang amat bersahaja. Sumber-sumber agama Islam adalah kitab suci Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Islam mengemukakan definisi tentang kebaikan dan kejahatan yang membedakannya dengan agama-agama yang lainnya. Islam tidak mempercayai hawa nafsu alami manusia sebagai hal jahat. Islam hanya menyebut pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendali dan tidak pada tempatnya baru dikatakan sebagai hal yang jahat. Yang ketiga, Islam meyakini adanya surga dan neraka. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.